Ibu tuh lawak mana sih orangnya menurut awak ya? Jadi mungkin kalau ibu awak kare mungkin awak nggak jadi komedian dong. Mbak awak mengecek model kok model ibu mana? Makanya dia ge jilbab, terasa jadi ama-ama mana? Berarti sosok ama-ama tuh Itu membuktikan betapa takatia mana awak sama gaya awak. Oke. Parah. Makanya bisa awal lah pakai jilbab tuh deh, Pak ya. Rasa bapam mak dah, Pak. Nah, bayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, balik lagi diceritain bersama saya Boy Chandra. Di episode kali ini saya ngobrol sama salah satu orang paling tenar dari Padang. Jangan itu apa namanya itu prison malu barek baban orang Minang gitu. Namun cong apa ciri kalau kalian tahu Pras Teguh ya sehat dah Pras. Alhamdulillah. Oh biasa bahasa Indonesia dah Pras, bahasa Minang sih di buku enggak di podcast. Oh di podcast bahasa Indonesia. Iya. Oh tapi nggak apa-apa gue layanin sih kalau pakai bahasa Indonesia kan. Cuman nampaknya gimana sama penonton orang Minang. Ya udah lah bahasa Minang aja lah kita jadi, khusus ini ya. Ya jadi mantap. Aduh, Dapras, ini kan kontennya sebenarnya sih profile ya. Dapras ini kayak orang udah kenal semua lah. Alah, tahu lah sadanya. Enggak, manggil yang lado di Pasar Festival Iya ya. Belum tentu tahu. Iya sih. Semoga Mak Gilang Lado nonton kenal lebih itu. Udah boleh sehat. Sehat. Tadi terakhir sobok tuh Bilo terakhir sobok. Tadi, Pak. Tadi siap JJS baju masih sobok. Baju masih sobok. Aduh. Apa tuh? Dapras kan Hariko. cerita perjalanan lah. Boleh. Semoga menginspirasi kawan-kawan kan. Amin. Awak tahu Dapras tuh sebenarnya lah cukup lama lah. Dari nonton ya stand up gitu. Kayak orang pertama ke Padang gitu di Metro TV ya waktu itu enggak? Pertama kali iya Metro kan? Metro TV 2002 balik. Ya, 2002 balik. Stand up ala Labia 1 dekade. 10 tahun atau? Masuk 11 tahun. 1 dekade ya. Ya. 2000 sabaleh November 2000 sabaleh stand up pertama kali itu di kedai kopi rumah kopi Nunos namanya. Iya, rumah kopi Nunos. Rumah kopi Nunos yang di Mangosarkoro. Kini Rimbun. Ya. Rimbun. Nah, di situ pertama kali itu udah boy. Itu masih kuliah lah waktu itu tuh. Ah, kuliah? Iya, masih S2? mahasiswa. Enggak, S1, mahasiswa. Dan masih 21, Dapras. Oh. Dan boy kini 21. Sangko nambale tadi. Tapi Daboy, macam lihat rambut Daboy kini lah mulai apa tuh baru keluar aura Daboy itu. Kalau dulu rapi itu bentuk dosen bentuknya. Iya sih. Iya nak. Iya sih. Dengan rapi dulu tuh. Maksudnya kan enggak pantas kok jadi dosen lah. Oh, pantas. Pantas tuh lo sabui kan. Kalau abang ko PRT lah. Dapras dulu kan enggak langsung jadi komedian. Enggak masih itu. Enggak langsung jadi komedian. Dia awak main band dulu. Nak metal. Enggak lo metal benar deh. Metal awak. Tapi lebih condongnya ke festival band waktu itu. Iya, zaman itu kan festival band kan. Jadi anak band tuh suatu kebanggaan lah. Harus dulu. Kalau kini jadi YouTuber, TikToker. Nah, kalau dulu band. Band dulu. Ikut Dima band yang lagu wajibnya Dream Theater apa. Ya. Kan itu sampai kini kalau Talk City. Ya mana begitulah. 2006 sampai 2010 atau ngeband. Break dance guy. Wih. B-boy. Wah kesal tuh di situ cuma ndak muat. Kemudian dulu tuh bahas sih awalnya kok jadi ada stand up Indo Padang. Dulu tuh siapa yang bau? Yang membau tuh yang membuat lah jatuhnya. Membuat tuh si Bang Ardi Birong, terus Empu Cihuy, generasi pertamanya ya. Bayu BH. Ada dulu tuh di Info Sumbar tuh ada Mas Cemen apa? Super Emen. Cemen tak harusnya sabit dulu. Emen. Penulis Cemen ya kan? Super Emen.
penulis cemen kalau nggak salah. Dulu, iya kan? di Twitter ya? Dulu di Twitter tuh penulis iya. cemen namanya. Nah itu dulu tuh. Dapras termasuk angkatan pertama itu? Ya, karena di Dewa nonton video Radit dulu pas awal-awal banget, sama baca bukunya. Iya. Kambing jantan tuh. Nah, terus dia tahu kawan kalau si Raditku bisa stand up. Nah, ndak berapa bulan setelah tuh ada di Padang. Coba-coba lah ikut, didorong sama kawan-kawan. Kawan-kawan band guys. Yolah, kira teman-teman band mantan wak ke jalan yang itulah. Berarti band dulu namanya apa Dapras? The Plus. The Plus ya. The Plus. Oh, kini masih ada The Plus. Masih. Anak orang. Dapras dulu di situ sebagai Gitaris. Gitaris mengonan si Roni. Tapi genrenya lah jauh berubah sih kayaknya ya. Dulu tuh masih festival kan. Tuh habis itu sempat record beberapa lagu. Terus habis itu sebut stand up. Sebuah stand up akhirnya meninggalkan band karena di stand up lebih mapan. Betul. Oh, aku itu. Bukan berarti band tidak ini. Mungkin sepertinya dengan yang sudah berjalan nampak Dewa bantuannya dari segi tampang dan skill pun awak tidak memadai, dan ternyata stand up kok lebih lebih dapet Dewa soul memainkan stand up itunya. Dan itu untuk konteks di Padang ya. Kecuali mungkin bandnya di Jakarta ya. Beda soal sih kayaknya. Mungkin. Beda soal sih kayaknya. Sempat The Plus tuh sama sempat nyoba di Jakarta tuh Bang. Oh iya. Sempat terus ditawarkan sama produser waktu itu. 400 juta atau 500 juta tuh udah boy. Di invest. Awak magi PT kayaknya. Oh, awak membayar. Iya, Oke. awak nak tahu ya semacam rumah produksi gitulah nyo. Jadi awak membayar tuh nyo besarkan. Nyorbitkan gitu. Ya PT kayak wah cek sudah nak do. Ya. Nah, jadinya ya sudah pulang. Seminggu nak salah tuh. Seminggu sempat main di MU Cafe waktu itu, terus habis itu di lupa di mah. Nah. Tapi kan band itu kini kan jatuhnya emang kayak gitu ya, investasi. Nah. Kini mungkin, dulu tuh ya. Nggak biti sudah caranya. Tapi kabarnya ada band Padang kok yang sampai habis 1 miliar di Jakarta. Aduh. Tapi kabarnya ya. Kabarnya tapi ya. Awak bukan tak tahu, tapi tidak mau diambil. Kan meneliti ndak yam. Kan si Iam. Dan karena emang sekarang itu ternyata kalau industri. Iya. Kabarnya model itu yang ndak tahu lah ya. Itu mungkin rezeki. Di stand up sendiri Pak ada Pras. Karya juga persaingannya sangat keras menurut awak. Iya, siapa yang punya stand up itu saja, si yang lucu itu yang berjaya itu saja. Iya. Sah itu saja. Yang ndak lawak akhirnya lo mau terbuang gitu saja. Dan emang balik ke sosoknya masing-masing. Atau emang ada di program sama manajemen gitu? Enggak sih, kalau manajemen kan setelah awak jadi baru manajemen melirik kan. Biasanya kan meneliti. Oh iya. Ya, itunya. Tapi ML itu nggak salah, ada ngerekrut malah anak yang kajadi. Oh, kini. Bakat. Bakat. Kini bentuk Ado Aldi Jadong gitu. Artinya punya program semacam Suci Sorang loh gitu? Enggak. Oh enggak? Enggak, ngerekrut, nyagi keraja itunya. Jadi pendewasaan ini menjadi stand up comedian tuh mungkin dari kerjaan. Di proses itu dari situ tuh, mungkin. Pasti Dapras memandang anak muda di Padang soal mentalitas di industri kreatif. Sebenarnya Sumatera Barat kok punya apa ya? Punya power yang gadang untuk bertarung di situ menurut awak. Menurut awak. Karena setiap di Jakarta tuh nyok raja apapun pasti ada kok orang Minang kira ternyata kameramennya, ternyata desainernya orang Minang, ternyata produsernya lah gitu orang Minang. Sampai baru tahu dari Rin ada bantu rumah podcast gitu, Noise namanya. Itu ternyata yang punya orang Minang. Oh, itu semacam Spotify ya? Semacam Spotify. Berbayar. Bukan berbayar sih, download. Streaming audio. Ya. Itu yang punya orang Minang juga. Jadi ada juga orang ngecek, orang Minang tuh
payahna diajak kerja sama. Emang iya orang awak tuh. Awak sih makui kok. Iya. Urang bintang tuh nak bisa benar ya tuh aduh. Iya sih. Apa lainnya lah punya ilmu. Iya. Namuanya balik pulang lihat mah. Iya. Mati anjing ada lah ke Kadino di situ nanti anjing. Cak dia balik di kampung dan dia masih diragui orang. Model itu prinsip orang Minang. Menurut awak ya beberapa. Tapi ada dojo yang akhirnya ya sudahlah dan redam ego daerah dan ko. Demi dan bisa bertahan hidup di Jakarta. Dojo itu contohnya awak. Jadi awak tidak seluruh harimau awak keluar di situ doh. Ya. Kadang ada hal-hal yang tidak awak suka. Balai tuh. Ya karena emang di industri itu kan emang harus kayak gitu ya. Betul. Awak nggak bisa, ya katakanlah awak hebat gitu, awak nggak bisa selalu awak harus diate, harus didanga orang taruh. Betul. Kadang-kadang awak butuh mandanga. Gitu. Betul. Dan butuh kolaborasi sama orang. Itunya yang awak rasakan setelah gabung sama ML. Jadi awak banyak punya tim apa segala macam. Kalau dulu kan sebelum masuk manajemen, hidup bukan awak emang. Perbedaan antara Dapras Pacaparui, Dapras produsernya lah, sutradaranya sekalian, otak utama dari sebuah program. Kemudian gabung sama manajemen, yang di situ Dapras posisinya talent. Yang terasa mana perbedaan pola kerjanya? Mungkin kalau di MLI awak punya bos, kalau di Pacaparui awak punya kawan-kawan. Iya. Jadi tidak ada dan bos di Pacaparui itu doh. Hanya penggerak asalnya. Salahbiahnya pasti bisa saling patah mematah demi mencari nan terbaik di punchline atau apa dalam penulisan. Makanya Pacaparui itu kalau orang menyebut Pras Teguh sih, ada Sadik, ada si Rin, ada Fahri, ada banyak lah yang orang-orang di belakang tuh. Rasanya kalau awak surang sana mengerajon, mungkin tidak sebaik Pacaparui. Ya. Energinya ndak sebanyak itu jadinya. Nah, makanya kenapa awak nggak pernah berani untuk benar-benar fokus membuat Pacaparui di luar. Karena vibe-nya beda. Mengerajuan dengan tim lain, dengan tim original. Nah, jadi mungkin itu perbedaannya menurut awak. Ditambah kalau di MLI kan awak ya hanya digaji, di Riang dan Bayi ya. Ada skrip segala macam, harus memainkannya. Ya. Ya mau nggak mau. Makanya ada kecil orang. Nggak salah itu di podcastnya Daboy Loma. Setelah masuk banyak orang ngecek ya. Setelah masuk manajemen, karya terbaik waktu susah keluar. Ya. Sama siapa waktu itu ya lupa. Karena ketika awak masuk industri, awak dituntut produktif dan itu ndak bisa semata-mata mengandalkan emosional awak seorang gitu. Jadi emang ada pertimbangan-pertimbangan. Kira-kira produkku laku atau indah, kira-kira itu bisa dinikmati orang atau indah gitu. Dan banyak seniman kadang-kadang nggak bisa berdamai dengan itu. Betul. Banyak seniman nggak bisa berdamai dengan itu. Betul. Dan awak tuh pun lah terjebak di 10 tahun awak berkarir kayaknya ya. Walaupun awak di awal-awal karir ada gabung Kompas TV, terus Kompasnya rasanya habis itu awak surang. Nah, ya keluarga saya nama macian kerajo ko sedolahnya. Sampai akhirnya bentuknya awak rasanya lah matang untuk dari segi ego, ambisi untuk bisa masuk manajemen. Mungkin dulu tuh awal-awal MLI awak masuk, mungkin lah takama-kama gini. Mungkin lah pecah sama MLI dengan ego awak segadang tuh. Kini kok lebih banyak oke lah gitu. Ya sudahlah. Dengan waktu dari tahun pertama berkarya tuh rasanya lah banyak benar wak kerajuan. Pendewasaan tuh kayaknya lah tiba di titik itu gini ya. Pas lu di umur 31, entahlah mungkin Sadik kok tahu benar pas awak baru-baru buat Pacaparui apa segala macem. Pantai Anjing kok keluar taruh tiuk syuting gua mah. Ada pasti, weh nak ada lah. Wah Anjing di mang letan sebenarnya aku. Dari tadi siku yang kecen kini kok nak ada. Bro, apa bro? Sadik tolong Sadik. Abi tenaga adanya. Kini sih kamera buat di sana pedang gua. Udah siap-siap kan gua. Mau itu ya, mangko menurut apa ya? Sebrong-sebrongnya awak, seselengeannya awak, tapi asal disiplin nak. Ya, mentalitas tadi. Disiplinnya kok anak masalah ada, bro. Ong nyo semada apa? Terserang nyo sama buat apa? Tapi lebih sang jago jam 7 ah.
Ang selesaikan tanggung jawab ang. Itu dulu. Ya. Kok nyo mabuk pas jam 7 habis ku sental lu bro. Ndak kena tangan dewa. Sudah tuh merasa paling seniman loh. Nah itu dewa. Kan seniman tuh nggak bisa diatur bro. Nggak bisa deh bro. Ang harus tua anak mengatur diri yang untuk membuat karya. Ya, bukan betul. dari ilham dewa seni yang tuh nangkal luas orang bilo kan menunggunya. Kan itu. Iya. Menurut awak ya. Tapi emang kayak gitu sih. Aduh, Wak, amati ya. Kenapa misalnya ada orang yang awak kesal, Wak. Pajaku berbakat ah. Suara ranca, misalnya skill ranca, face oke lah, industrial lah gitu. Tapi karena mentalnya tadi itu, jadi nggak bisa dibawa ke mahkamah. Itu banyak mana orang nan hebat sebenarnya dari awak ku mungkin di Minang wak. Wah, aduh mungkin bisa awak nak tahu wak, cari mana kiranya ada 3 atau sampai orang nan lebih lucu dari awak lah. Iya. Mata awak. Iya. Tapi entah mental dan jam terbangnya lah sama model awak. Nah, itu. Kan itu sebenarnya mah. Maksudnya kan manusia ku kan masalah perjalanan. Asik. Tulis dulu. Iya kan, masalah perjalanan sih itu Jo. Iya. Maka di materi stand up anak ada kecan life is punchline. Awak nak bisa menentukan bisa bisa menentukan awak model apa dah. Iya. Ya kan, life is punchline. Tah bisa tiba-tiba dipanggil de Yang mau kuasa. RCTI. Itu yo atau lain cerita kan. Ya bisa jadi kan. Bisa jadi siapa tahu bisa umur awak atau 1000 tahun lagi bisa jadi kan. Tapi bisa ada kesempatan yang lebih besar kan? Iya itunya. Siapa tahu bisa ada kesempatan yang lebih besar tapi apakah mental yang siap menghadapinya? Iya. Kan itu tuh. Makanya perjalanan. Tahu bisa-bisa jadi wali kota. Iya gubernur, betul. gitu. Patang gua ada podcast sama Adriano Colby. Apa perasaan awak ketika lah sampai di level itu? Dan awak masih merasa kurang taruh, Waketchan. Dan alhamdulillah Waketchan kader itu awak nggak pernah yang dari level 1 tiba-tiba ke level 10 lah. Iya. Itu proses awak ya. Nggak pernah awak yang tiba-tiba, seolah Indonesia tahu awak sampai dunia Uruguay gitu. Nggak pernah juga model itu doh. Emang bertahap merangkak lah. Nah, gitu. ternyata nikmat bentuk itu. Iya, iya. Dan awak kini malah ada ketakutan, kok tiba-tiba rame orangnya, terus orang banyak tuntutan kadang dan siap nggak sih? Awak sih ada perasaan bentuk itu takut gitu. Ada rasa tanggung jawab dengan pencapaian. Iya, betul. Bentuk itu podcast warung kopi itu kan banyak na nonton tuh. Iya, iya. Nggak pernah ada di pikiran awak akan sebanyak itu na nonton. Dan akhirnya kini ada beban. Secara nggak langsung. Iya. Walaupun beban tuh kini kalau nge-host rasa di warkop mana jadinya. Tapi itu Dapras pernah merasa depresi nggak sih? Ikut Dapras. Wah menuliskan 2008 balik itu ada di titik kayaknya barik mana satu tuntutan itu mbak wajah di barik kan. Jadi kalau depresi itu sampai menangis misalnya kayak tiba-tiba surang nangis karena panik gitu. Dapras dengan pencapaian Dapras yang kalau stand up Indo Padang kayaknya ya level atas lah gitu. Tuntutan dari banyak pihak pasti banyak lah. Apanya? Tapi selama berkarya nggak pernah ada perasaan itu dong. Malah sebenarnya semakin banyak tekanan anak, semakin stres semakin aduh sih ideku yang gitu. Tapi semenjak ibu apai, pas ibu apai, nah di situ tuh, aku lah di Madima cerita, sempat pengen pesantren loh. Terpukul, seterpukul itu, Wak. Parah waktu kehilangan ibu tuh sampai pengen masuk pesantren, bentuknya bini wak masukan wak biasa piti yang ada kok manggaleh lah. Sampai segitu. Awak sempat ada pikiran untuk itu loh. Sebelum masuk MLI. Jadi makanya ada keluar poster tuh, minta buat poster sama si Ari ada nih yo buat show ibu untuk terakhir kalinya di karya Den gitu. Dan rasa dan jahit mana lah dan jadi manusia gitu. Dan awak merasa kematian ibu tuh gara-gara awak gitu. Kok bisa terpikir kayak gitu? Iya karena apa ya yang awak lakukan selama sebelum ibu meninggal tuh sembari berkarya dunia hitam di industri lah. Bukan di perjalanan karya awak tuh masuk lonyo gitu. Jadi ndak semata-mata berhasil sih jalan awak doh. Entahlah dari narkoba, entahlah dari minuman lah paling parah bana. Ndak bisa awak ndak minum sebelum kerja.
Mungkin yang udah boleh lihat sebelum karya-karya termasuk Pacar Baru itu gitulah. Itu untuk memancing adrenalin. Anda rekreasi awak senyo, biar awak ndak ya biar happy senyo gitu. Kalau kecil orang itu suges gitu. Dan enggak apa emang ada kok dampaknya gitu. Iya. Dulu sebelum ibu tapi terpukulnya waktu ibu itu karena pas ibu meninggal tuh kan awak dalam keadaan mabuk waktu itu. Iya. Bukan meninggal sekarat, kan ibu tuh enggak sampai sehari lah gitu. Iya, dan itu mabuk ternikmat waktu itu. Itu yang ada di materi makanya nonton show ibu Iya, teman di 8 di kota Padang lagi. di Padang lah selesai Pekanbaru lah selesai. Ya model itulah. Iya. Jadi selain tawa awak ya awak juga jujur dengan penonton yang saya lihat selama kok. Dan itu sebenarnya puncak komedi itu bukan lucu berang ketawa, tapi kejujuran yang paling tinggi itu. Yaudah ceritain saya seada-adanya dan di balik tragedi untuk itu banyak loh komedinya menurut awak. Aneh dan lah dulu lah gitu. Terus poster tuh keluar, ya itu emang lah mungkin takdirnya. Patrick Effendi yang punya MLI nawarkan untuk inyo macian show itu. Yang wak minta inyo barargonya. Ambil saya dan Mas Haji Ahmad dan banyak. Untuk Turko. Jadi dia nak ambil 1% pun dah. Full untuk itu. Full untuk ibu. Nak tahu wak bara pendapatan patang di Padang sebanyak itu penonton apa segala macam. Tolong itu untuk Mas Haji Gaiden. Pun ndak ada untungnya wak masih bisa di kitabisa.com apa segala macam gitu. Yang penting adalah orang menolong gitu. Ndak perlu misalnya RAB-nya 1, M. Ya udah sampai 2 juta keuntungan tuh Bu Siko dulu setidaknya sampai Mbak Oto masuk semen ke Mas Haji itu sementara dulu. Setidaknya Nazardin lah selesai. Itu sih. Dah boy. Dapras berapa orang deh kakak Dapras? Batigo. Paling kadang Dapras. Iya. Paling kadang wak. Paling aneh wak di rumah tuh. Sedekat dulu Dapras kan keluar Dapras sedekat asih sama ibu. Contoh dekatnya, materi pertama stand up wak di Sana Padang, materi tentang wak, tentang ibu. Materi wak di Metro TV tentang ibu. Materi di Suci pertama tentang ibu. Semua yang wak awali dalam stand up tuh ibu. Sedekat itu. Jadi banyak cerita yang akhirnya ndak membuat materi wak doh. Wak cari tuan senyo bisa 3 jam wak mencari tuan keanehan awak sama ibu, kedekatan wak sama ibu. Padahal Dapras anak band lah dengan kenakalan itu bisa sedekat itu sama ibu Dapras. Ya. Awak ada orang yang apa tuh yang mengicek kesuksesan seorang anak itu restu ibunya. Pasti. Ketika memilih jalan menjadi stand up komedian, apa yang Dapras sampaikan ke Dapras? Karena wak tahulah orang tua tuh pastinya akan bertanya-tanya gitu. Pertamanya ndak suka tuh dah. Band pun ini menyuruh keluar. Awak apa nang kece ibu tuh ndak masuk adanya awak ikutan. Maksudnya Pras Allah di band mah Pras bentuknya ndak ada yang udah buang-buang waktu yang di situ. Udah kuliah selelo keluar dari band tuh. Pas lo ada stand up tuh. Ya udah jalani lah stand up kok. Walaupun di awal-awal ibu ndak setuju bana. Cuman setelah masuk Suci nampak adanya awak progresnya ada. Oh sangat izin ya. Itu new support bana apapun itu. Sangat nggak ada masalah. Awak merinding wak kalau soal gaya. Walaupun beberapa banyaknya komentari contoh bantu sebelum ibuku ada show kawak buat namanya Sopan Stay. Itu ibu paling banci bana kalau show tuh ada tuh. Karena kareh bana materinya. Awak apa sih bu? Pras mbok iko buah gitu. Lena anjir pras. Rasanya ndak ada lah. Ya, kalau den ndak ada tahu anak den ba. Iya. Orang lainnya pras dia jangan pras. Apa angsi Allah gitu apa rektor bikunya kecil-kecilan orang ada hambatan di situ lah. Ya, dan ibu terlanjur pergi dan awak ndak berani lo untuk menjalankan show itu dengan inyolah terakhir sebelum nyopai nyendak setuju. Iya. Berarti show Sponste itu alun jalan? Ndak jalan sampai kini ndak alun jalan. Itu waktu itu kalau ndak jadilah ada yang beli tiket sekitar 50 orang nggak salah beli tiket sebelum pandemi itu tuh. Iya. Nah jadi tiket yang siso itu nonton di tiket ibu.
Patang gratis tuh ada 50 orang. Tapi waktu itu pemancing sopan stay itu kalau nggak salah Dapras Kasus iya Tajilapa gitu Iya. kan, refleks gitu. Kayaknya orang di Madimalah gitu ya. Itu tuh normal bukannya orang Tajilapa kemudian sebenarnya otomatis gitu. Sebenarnya emang ndak terlalu masalah ya waktu itu tuh. Cuman dia ada orang cie ngecen awak pasti akan masuk neraka karena berkata kotor segala macam, terus ada ayatnya. Awak lawan, mulai rami sampai se Sumatera Barat kok tiba ke Instagram awak. Jujur ya, selalu karya awak tuh adalah karya dari semesta. Iya. Contoh bentuk sopan stay itu dia ada kasus bentuk itu. Iya itu. Padahal itu sketsa Anjing awalnya. yang cuan kok bro. Jujur soalnya. Jujur soalnya. Baju PTK Iya. hari itu masalah kasus sedang rame wak promoan. Hari itu habis 200 pieces. Ya kan. Jadi kak yang yang bodoh sana bro. Anghujat orang tambah kayo. Nah makanya awak sampai membuat observasi tentang kok. Iya. Wah observasi siapa menciptakan kata pertama di Sumatera Barat. Kata tuh netral awalnya mah. Iya. Betul nggak Bapak? Iya. Kata tuh netral tergantung orang siapa mendakapinya. Cuman kata tuh tercipta oleh buatan manusia rasoa. Bunyi-bunyian tuh mah. Ya kan? Dan itu harus sepakat orang mah, bro. Tugas-tugas sama payah. Aduh dia. Gokil sih menciptakan tuh. Nah itu konteks sebenarnya ya. Ketika misalnya itu digunakan tiba-tiba sih orang di jalan Pak Pacarian tuh Itu beda cerita. Sampai ada orang mendem. Iya. Pras ang seniman gadang dari Sumatera Barat. Ang contoh lah Buya Hamka. Ndak pernah baca Rui di novelnya. Iya di novel. Karena konteksnya ndak ada baca Rui, Pak. Angko tuh Karena konteksnya ndak baca. Cile tak tahu apa tentang Buya Hamka. Beliau tuh di rumah tentu kakinya pun nanya sabi. Oh nak tahu dah bro. Iya. Nah itu sengaja tulisnya loh. Iya. Ya kan itu mah. Karena itu konteks ya. Misalnya kayak aduh preman di pasar gitu ya. Nama preman pasar lah gitu. Cari-cari itu jadi kesehariannya. Iya. Waktu tulis di novel tiba-tiba sih preman kok bagi duitnya dong. Nggak ada penekanannya. Nggak ada penekanannya. Nah, jadi emang kadang-kadang pras yang wak kesalkan dari orang-orang di internet adalah inya menasihati orang, tapi itu dengan kata-kata yang lebih kasar. Betul. Misalnya kan, oh jangan baca duitnya. Banyak udah itu lah. Itu kan. Tapi syukuri dengan ada masalah patang tuh gitu. Orang makin banyak tahu sama awak dan awak semakin seada-adanya. Nggak ada nggak tutu-tutuan dong. Ya menikah mengeceknya mah. Masalah awak contoh buruk, ya kan banyak contoh baik lainnya mah. Biarkanlah dia jadi contoh buruk untuk kalian, setidaknya dia masuk di buku tuh. Iya. Setidaknya dia masuk di buku tuh. Itu saja. Biarkanlah dia jadi contoh buruk gitu. Kan gitu. Tapi contoh buruk itu kan relatif loh balik ya. Awak bukan untuk diluruskan. untuk membela si A si B, tapi bagi awak itu kemerdekaan. Misalnya awak sebagai penulis, awak berusaha tidak menyensor kata. Betul. Ketika misalnya awak nulis anjing, ya awak tulis anjing, bukan adu Adu bintang bintangnya enggak. gitu. Karena bagi awak ketika awak tidak berani memerdekakan sesuatu dengan jujur, berarti awak masih ada di titik awak enggak semerdeka itu ternyata. Ya walaupun kemerdekaan itu sebenarnya enggak ada sih menurut awak. Betul. Itu perasaan. Perasaan. Ya itu, Bang Bay. Si mau tahu harusnya nak do kamera aku bro. Bisa sampai pagi. Nah, Pras, dari perjalanan itu kan terlibat dengan banyak banyak orang-orang kreatif di lokalan Padang lah, termasuk dengan pemerintah, lembaga, instansi segala macam. Asih yang pernah membuat Pras merasa kecewa? Kalau selama kerjasama dengan Konteksnya enggak kerjasama dengan orang, maksudnya dengan usaha yang Pras usahakan sebanyak itulah pengorbanannya gitu. kepergian ibu. Itu berdampak rasanya bentuknya wak sedang membangun gitu. Ibu ulun banyak dapet lah. Terus tiba-tiba ibu pai itu wah parah banget depresinya. Jujur ya, awak waktu ibu meninggal tuh sembayang orang 5 kali, awak 5 kali lagi mah. Nah boy, yuk merasa segitunya. Tapi
untuk spiritualnya wah kancang mana gitu. Di bumi pun, di dunia pun malah dunia tuh makin tertarik sama dunia. Contoh tato lah, ikos adalah di ada ibu pai ke mah. Karena itu bentuk Pelampiasan, Wak. bentuk pelampiasan. Dengan beberapa masalah di belakang Wak lah setelah kepergian ibu. Nggak bisa Wak bicarakan sepertinya dengan manusia kok gitu. Ya, jadinya menderita jadinya. Berarti sebelumnya Dapras nggak ada tato? Ada di belakang nama ibu. Ada. Emang nama ibu. Pertama kali Wak tato nama ibu di situ. Nah, habis itu baru entahlah. Kayaknya itu patah hati yang paling parah. Ya mungkin teman-teman menonton, ih apa jauh sembayang ya lo tapi nyoba tato. Iya mandi turun bro banget bro. Lain lo manusia bro. Mungkin kalau den salah, mungkin salah itu gitu. Tapi setidaknya tenang gitu. Masalah dia nyampe itu tato cek bro. Coba. Dan Habis itu sembayang, oleh sebelum tato sembayang lo salah Wak sebenarnya. Dan orang Tapi kan- awak tenang ya, tenang adanya. Dan itu kadang nggak dicaliak sama orang, Dapras. Orang lebih suka kadang-kadang menghakimi, oh wajahku buat tato, wajahku merokok, wajahku Nggak apa. peduli ya udah. Tapi iya yang orang tahu tuh kadang-kadang orang nggak tahu di balik itu salah satu bentuk pelarian gitu. Iya. Mungkin kalau indak kayak gitu orang lah bunuh diri. Iya. Mungkin ya. Iya. Awak ada punya quote tetaplah hidup walau nggak berguna gitu ya. Karena awak merasa orang-orang tuh selalu menuntut awak untuk berguna versinya. Versinya. Sopan versinya, Iya. terbaik versinya Iya. gitu. Padahal ya awan sebenarnya enggak punya beban apapun sebenarnya harusnya Iya, ya, iya. gitu. Ketika awak latih ya awak berhak istirahat gitu. Iya. Ketika awak sedang enggak nio produktif ya awak berhak malas-malasan gitu. Iya. Tapi kan orang kadang-kadang merasa oh enggak berguna enggak. Dan itu yang membuat orang jadinya bunuh diri lah, Betul. lari ke hal-hal Betul. yang itulah gitu. Makanya awak percaya, maksudnya percaya benar Wak. Itu dari ibu Wak lo sebelum Wak beralih. Bantu memilih istri sih, pras ada yakin nang jumpa aja aku nak pras hidup yang sukses mah pras. Serius demi Allah itu loh. Iya. Dan awak Iwan, karena istri Wak tuh benar-benar lurus selurus-lurusnya. Nya orang akademisi, nya ngajinya nya Korea mah. Bertemu dengan anak aneh model iku. Preman lah istilahnya. Iya. Batu kece dabe wanita yang menikahi seniman adalah Wanita paling tangguh. tangguh. Ya. Emang rasoa bini dabe pun begitu aja. Ya karena saat perempuan lain itu mencari penghidupan yang pasti, dia malah nekat kan? Iya, nya nekat dengan awak merit dah boy. Iya. 223. Iya. Ini 22. Dan istri Dapras itu notaris bukan? Ini S2 sampai ambil S2. Awak awak capek merit. Ini lulus di UI. Awak mulai tinggal di Jakarta. Kalau di Padian, kece ibu, pastilah melakukan hal-hal yang diinginkan. Jakarta pak. Ibu tahu mana aja awak gitu. Ndak ang peraliannya lo. Terserah kok kerajo ang minta doa den, minta doa istri yang kerajo karese. Insya Allah do setidaknya untuk makan. Tapi waktu menikah waktu itu lah stand up lah. Baru kalau suci waktu masih nak jaleh mana awak masuk manajemen Kompas dan itu awak kalau ada merampek kan Nafsi Zawin, David apa segala macam dan talent-talent lainnya di Kompas. Bawa panjang lu cerita le. Awak tuh pernah hidup 20.000 tinggalnya, boy. Allah berkeluarga. Allah berkeluarga, baru 2 bulan berkeluarga, 20.000 tinggal piti kolenya. Emang nggak ada job waktu itu, berani-beraninya menikah. Dan itu tinggal di Jakarta. Jakarta. Makanya percaya dengan kata-kata Cing Abdel, semua akan lucu pada waktunya. Semua akan lucu pada waktunya. Hariko bisa Ya jadi mungkin lucu sia gitu. Ya. Ya mungkin sia gini gitu. Mungkin besok harian gitu. Kalau dapet pertahankan lah. Nah, itu tuh open mic latihan taruh. Kurang galak tapi job ndak tiba-tiba. Tinggal 20.000, tinggal awak tinggal di apartemen loh. 3 juta sebulan. Lantai 8 balen. Emang nampak pancoran, cuman mencari pancoran juga galaknya adanya. Batuang itu. Miskin nang pras. Kacau. Sampai tiba lu udah keling sama ndak bajob. Jadi tuh kawan seniman. Kalau sama-sama emang ndak ada job. Jangan ngumbuah. Kalau ndak bangun jangan orang bajob.
Itu ya kalau enggak salah yang minjam BT. Itu salahnya. Pulang keling tuh kan main PS kan. Jam BT. Ini enggak wajib. Agen 22.000 tuh. Rokok tinggal jarum super 3 batang le. Wak parkir tuh. Isok 3 batang. Isok sebatang nak. 3 isok. Matian. Untuk beko. Untuk beko. BT nak dole do mah. Salah mek Jon tahu minggu besoknya untung ada. Aman itu. Makanya coba level waktu 1, 2, 3 sampai ambil. Tapi di titik itu ada kepikiran untuk beralih profesi enggak? Enggak ada. Itu yang membuat orang kadang tuh sebenarnya. It's my life. Iko yang dan pandainya, bro. Ya. Di kantor bentuknya dan akan bercakap sama orang gitu. Muncul rutinitas pai jam 8, pulang jam 5 terus waktu umbuk orang sebulan kemudian tuh mah. Anjing wak cari mah, bro. Mungkin ya, itu makanya Tuhan menggariskan awak ya pekerja di panggung wak ternyata. Itu. Dengan totalitas. Apapun wak coba yang wak suka dulu. Jangan yang awak tak bisa, wak kerajaan banyak juga waktu itu tuh. Banyak. Ya kan? Demi tenar. Ya mungkin cara orang beda-beda, cuman awak kalau nak bisa ya nak ikut dan memang di bidang dan mungkin ikut. Untuk ada beberapa perjudian yang awak lakukan, contoh bantu memproduksi musik apa segala macam gitu. Tapi itu untuk pembelajaran awak. Ya. Itu rugi atau untungnya semua pembelajaran awak karena awak baru terjun baru mah. Iya, soal cerita-cerita memproduksi musik. Wah, nggak usah lah sebut bandnya. Iya. Wah, pernah lo memproduksi kawan gitu. Ya gitu-gitu lah, tapi secara amatiran lah gitu. Apa yang menurut Dapras yang membuat musisi-musisi yang diproduksi itu kok nggak berhasil gitu? Kalau nggak berhasil, rasanya nggak ya. Kalau awak pribadi yang pernah awak produseri, rasa dari awak pribadi target yang awak cari sampai. Oke. Cuman itulah sebuah perjalanan, nak selalu ada tembok-tembok yang harus ancun sama-sama bentuknya. Ternyata ada yang tidak sama gitu. Apa tuh? Nah, itu mulai dalam penggalian dapoe kok ya. Ya mungkin prinsip mungkin ya. Bahasa halusnya mungkin ada beberapa prinsip yang tidak sama awak lah gitu. Makanya kayaknya awak harus fokus sama karya awak surang gitu. Ya. Dan mungkin awak menyalahkan diri awak loh. Atau ada yang alun bisa menghandle atau membuat timeline Karajo untuk di band ko biar lancar gitu. Atau emang harus ada orang lain yang benar-benar macian band ko. Jadi awak banyak menyalahkan diri awak saya. Kayaknya ya sudah, kayaknya awak enggak pantas gitu untuk belum pantas ya, belum pantas. Atau belum gitu. nemu yang pas. Belum nemu yang pas mungkin bisa jadi. Yang pas. Itu. Tapi gini kayaknya menurut awak itu. Tapi gini kayak di Padang tuh menurut awak cukup banyak band-band bagus lah. Banyak mana? Band-band bagus. Ganas Padang gua ganas. Ada Res, ada Divine Cool yang baru tuh. Res tuh album pertamanya tuh 2000 barat tuh. Nggak salah tuh 2 tahun di CD Auto tuh nggak pernah berganti CD itu. Itu sampai hafal lah nawa. Hafal lah nawa deh ya. Itu salah satu band yang aku suka tuh. Res. Banyak bentuk band-band dulu pun Ghostbuster. Apa dulu Leo? Cimai apa? Ardana. Ting tung. Ardana. Kan ganas tuh. Maksud awak kalau dunia musik di situ gokil. Iya. Tapi kalau awak boleh mengkoreksi, bukan mengkritik ya, mengkoreksi wak malah ego mungkin diturunan setena gitu. Iya, biar bisa jauh langkah wak insyaallah gitu. Jangan terlalu kadiri seorang tapi keluar. Iya, gitu. Setelah awak lihat kok rasa awak bisa jadi salah gitu. Takut awak bahasa tidak diterima orang Kalau menurut awak rasanya kalau untuk di industri skill tuh nomor 9 bentuknya lah. Komunikasi kalian tuh bentuknya, komunikasi kita bentuknya harus lebih bagus dengan
orang yang beda sama awak gitu. Ya. Entah apalagi di Jawa ya, di Jakarta sentralnya itu akan sobok sama orang yang orang Jakarta sih, entah orang Surabaya, orang Malang, tahu orang apa lah, bener enggak? Iya, Boy? iya. Nah itu kan komunikasi mereka beda-beda. Rasa awak sebagai orang Minang, awak lah do DNA-nya untuk bisa bergaul di mana lah. Harusnya. Iya ya, yang awak emang stereotip orang luar tuh orang Minang adalah perantau. Berarti kan banyak bekal rantau koko. Iya. Iya Pauta kan? tambahnya kan? Pautan, entah apa gitu. Gitulah. Rasa awak skill boleh diadu lah Padang gitu. Iya, kalau sebenarnya kan di industri itu ya skill nomor 9 tadi itu wak sepakat sih, karena ada manajerial, ada Iya, betul. branding, Iya, betul. ada pemasaran gitu. Termasuk dalam membuat karya pun kan wak harus mikirin market. Nggak pras, kalau nggak mikirin market, yang nggak pras anggap lucu, belum tentu bisa laku. Iya betul. Belum tentu bisa Betul, laku. betul, gitu. betul. Harus mengerti penonton, konteksnya kan. Gitu. Iya. Makanya Pacapari itu paling susah membuat adalah back to basic tadi kami. Jadi basicnya apa yang disuka orang. Jujur kami di Pacapari itu mengeksplor tuh susah bana. Bacaro bana, makanya sebulan penulisannya, Iya, 2 iya. bulan dipatok-patoki bana, raso-rasonya bro. Nggak pernah kami takaja-kaja be Pacapari do, bialanya Sleeping Beauty bana lu. Jadi kami bener-bener nggak ada orang mikir YouTube wak banyak. Nah, wak buka apa wak deh? Namanya apa? YouTube Creator Studio wak. Jadi orang mikir, oi, ang masa nak buat Pacapari? Lah banyak PT di YouTube ang tuh keceknya kan. Tuh wak buka sih analitiknya ya. Audiens, ndak biar orang paham gitu. Nah, untuk per hari iko baru dapat 1 juta matuhnya dah baik. Kau celiak benar dah baik ya. Wah, Mei kau ya, ongoing Iya, wah, iya, 1 jutanya. Bulan petang ada 5 juta. Ah, Mau berkali-kali wak kecian, Pacapari itu makanan jiwa. iya. Piti rugi. Asli. Nggak pernah untung untuk Pacapari itu. Paling kalau ada sponsor dan itu tuh pun lapar-lapar piti tiket dan segala macam. Iya, iya. Makanya ada orang menyambut mambiak rezeki di kampung ang surang. Main lah kemari dulu bro. Iya, tapi sebenarnya kalau mengambil rezeki pun tidak ada masalah. Betul. Nggak ada masalah gitu kan. Tapi ya enggak. Ternyata enggak seindah itu. Iya, itulah makanya anak Pacapari kok seloyal itu. Emang kami nggak mencari piti. Makanya karyanya bagus menurut Cari awak. kesenangan, Iya, ya. cari kesenangan. Awak rela pulang. Bulan besok dan pulang lah. Tenang kalau piti di situ ada sih taruhnya. Iya, iya. Untuk di Siko paling untuk menyenangkan adik-adik. Kok Ya, apa segala macam. Bentuk mancas wak. Ya. Berkarya di Siko mancas wak jadinya. Di Jakarta lapeh lo manga-manga gitu. Panik cuma ya panik bakar aja saya. Iya betul. Awak lebih senang menghibur orang kampung awak daripada di situ lah. Antah deh. Mangko nih awak selalu Pacapari kok sampai dan gaya entah anak dan menggantian biar orang tahu taruh setidaknya dan mati. Orang nama makaman banyak di kampung nen. Iya, iya. Daripada dan mati di situ misalnya. Akan tetap minta pulangan dan di situ saya terkenal apapun wak. Belum tentu le bro. Iya. Karena orang ya namanya Nah, sekota. itulah wak cinta jo daerah wak. Kok orang lain lo loyal di situ. Itu respect wak ya sama orang Minang kok. Mungkin ya lebihnya cari Rayola daripada Sarini mungkin kalau menyanyi Ya, Kintani. Kintani atau Sia Ratu gitu kan. Sikumbang. Respect orang di situ ganas dengan seniman daerahnya sebenarnya. Untuk apresiasi rasa ada parah di situ, bagus. Apresiasi fisik mungkin tidak ada atau dan segala macem lah gitu. Nah, tuh. Tapi apresiasi itu kan enggak cukup cuman dengan nonton gratis. Apresiasi itu emang harus ya ada tiket beli. Ya, makanya patang wak dobrak untuk itu harga tiket wak yang paling murah 100.000 dan paling mungko 250 sampai 300 dan ternyata soal rasa wak setidaknya Padang lah tahulah dengan stand up comedy ko adalah karya. Ya. Sebuah pertunjukan, ndak hanya melawak dan dapat perai. Ndak. Karena ada effort di belakangnya. Ya. Berbulan-bulan membuat materinya. Ndak habis waktu tuh. Dan untuk mengicip Harus nyawak mau yak bini wak, ndak jadi deh gara-gara menulis dah. Dan untuk mengicip 1 jam di panggung itu bukan sesuatu yang mudah. Betul. Dan itu butuh latihan bertahun-tahun. Betul. Itu yang mahal. Kawan-kawan yang nonton Patang pasti setuju, yakin Den dengan karinge dan sebanyak tuh bro.
tahu ndak? Pulang situ bapak nau siko dan sajam dan kan hase bakeringe bapak nau siko dia. Wah, batu. Demi urang-urang tuh. Dapras, Nah, awak Dapras punya karakter ama-ama. Apakah itu juga salah satu bentuk secara tidak sadar, itu salah satu bentuk kekaguman Dapras ke ibu, dan itu wujudnya dalam bentuk karakter itu? Kagum enggak sih, tapi karena ibu tuh lawak mana sih orangnya menurut awak ya. Jadi mungkin kalau ibu awak kari mungkin awak enggak jadi komedian loh. Mbak awak mengecek model ibu mana? Mangkonya dia jilbab, terasa jadi ama-ama mana? Berarti sosok ama-ama itu itu membuktikan betapa takatia ban awak sama gaya awak. Oke. Parah. Mangkonya bisa awal lah pakai jilbab tuh deh, Pak ya. Rasa bapam mak dah, Boy. Nah, bayangan deh dah Boy itu, awak berani cari orang Sumatera Barat bisa meniru gaya mak awak aja orang mungkin, Mak. Kini ku bisa awak ngecek soalnya itulah tapasang dah Boy ya. Rasa susu rasanya. Dapras, awak aja bagi orang Dapras. Ada banyak kreator di Sumbarku lah ya, yang tiba-tiba jadi ama-ama lah. Tapi yang membedakan menurut Pras Teguh dengan karakter ama-amanya itu jadi karakter tokoh cie, bukan ya sekedar untuk nanya saya. Betul. Nah, itu yang membuat salut. Ada kawan-kawan kadang-kadang kan karena ama-ama aku nanya, nyala cipes sepanjang hari. Betul. Awak nggak bisa. Ama-ama tuh nak pernah wak konsep doh. Bantu awak mete-mete di kamera, misal ada masalah apa di padang itu 2-3 kali tag ya dah, Boy. Iya. Lah emang mangkonya kalau awak buat video itu emang kesal ban awak tuh. Daripada Pras Teguh nan keluar, kalau awak mungkin marabo. Iya. Dulu bantuannya didanga orang dan dicari orang. Kalau ama-ama sampai. Iya. Entah deh alo. Iya. Jadi wak bentuk punya side wak seorang gitu. Bentuk ada akun alter ego. Dan itu jadi tokoh fiksi lah. Iya. Tapi itu jadi apa ya? Jadi lebih aman lah. Betul. Jadi lebih aman gitu. Ya model kenapa orang ketawa pun karena setuju pasti kan. Iya kan. Iya. Berarti kan emang karena itu ya kegelisahan. mungkin tidak semua, mungkin banyak, mungkin ama-ama tuh yang bentuk itu. Emang bentuk itu. Ama-ama model itu masalahnya, Bro. Gitu. Kalau emang ama-ama bentuk itu ya boleh. Itu emang. Itu ama dan dong gitu. Beda lo ya susu mungkin, Bro. Iya lah. Aduh. 10 tahun berkarya di industri. Kayaknya sih kalau bahasnya apresiasi pemerintah cukup bagus. Pas lah sama Pak Audi kok bagus. Sebelum-sebelumnya? Nggak ada dah. Jujur soalnya. Ini mah ya. Awak bukan ngecena bagus, mungkin belum kenal dulu lah. Tapi kini emang Pak yang tasabui dewa emang Pak Audi. Gitu. Oh kalau kecil orang, Pak Audi itu menjelek mah biarnya dipilih apa. Nggak kok ada merasa bahagia dan nyapo dan gitu. Dan itu sebenarnya sih ya itu urusan inyo lah. Ya urusan inyo lah. Tidaknya nyo menjamu awak segala macam. Dan awak pun nggak tahu deh ayo. Mungkin nggak keikhlasan Pak Audi lo lah. Awak jadi diri wak surang ketika sobok sama Pak Audi. Jujur ya, ada podcast sampai Pak Audi pakai sama pendek ya. Tiba sih perasaan wak, ya model ikut lah dan. Iya. Kecil ke asistennya. Dan banyak orang kadang-kadang kalau datang ke pejabat harus Pakai apa? rapi, harus itu. Rapi mungkin wak rapi tiba tuh Ya, sepatu rapi. gitu ya, cuman pakai serba pendek. Menurut wak rapi wak kok gitu, kecuali wak pakai serba pendek, karet dolah di batih wak. Itu kan buru mengapa jaga gilo gua aja. Tapi kan emang bisa jadi diri wak seorang, wak harus jilat-jilat kayak gitu kan. Ini Pak Audi-nya. Ya kalau soal apakah itu dijadiannya sebagai alat politik ya terserahnya lah. Terserahnya tuh urusannya. Tapi sebagai pekerja kreatif dan pejabat ya ada komunikasi di daerah itu. Gitu. Ada. Dan jujur soalnya waktu pemilihan waktu itu dari kiri kanan suwo kidate bawah mana nanti bo tolong pacian niko. Pastilah. Sasen pun tidak ada tiba kantong ada. Karena menurutnya wak ancak lebih baik netral lah. Iya. Rasa wak ya. Iya. Dan
alun sabutu-butu itu benar ada bitih lah. Iya, dan PT-nya enggak lo terlalu banyak. Masalah. Mungkin ya. Mungkin ya. Untuk pertaruhan itu. Iya. Untuk pertaruhan Iya. itu. Karena namo apa segala macam Iya. karyawan akan Iya. ya kan gores lah gitu, ya kan. Kalau lah beririsan itu bawa ikut. Iya sih. Gitu. Ya ada Pras. Bila-bila Wak sambung ya. Siap, terima kasih banyak Daboy. Sukses Terima untuk kasih banyak. tur Sama-sama. Ibu Dapras. Siap. Gokil. Terima kasih. Semoga nanti Wak bisa menghabiskan waktu. Aku lebih jarang panjang beririsan di Padang. sama Daboy kok hanya dari Instagram gitu. Baru Tapi ternyata emang kalau sekali, seniman dua kali, masuk kan? sama seniman tuh nyota lah mau. Iya. Oke. Oke. Cerita masalah produser Biko di belakang Oke. Asik. Thank you Dapras. Ya, sama-sama. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode Waalaikumsalam berikutnya. warahmatullahi wabarakatuh.